Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Islam, berjumpa kembali kita dalam dakwah berbagi ilmu pengetahuan Islam. Salah satu daripada rukun iman yang 6 mengajarkan kepada kita untuk beriman akan adanya hari akhirat. Hari yang dimulainya dengan kehancuran alam ini. Air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, bumi gempa. Lalu semua yang bernama hidup mati, terjadilah kebangkitan dalam kehidupan yang lain, dalam kehidupan akhirat. Ini semua dijelaskan oleh Allah dalam surat Abasa ayat 34. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Hari di mana setiap orang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari anak dan istrinya. Saat itu setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Sangat boleh jadi seorang ibu tidak lagi sempat memikirkan anaknya, seorang suami tidak lagi sempat memikirkan istrinya, seorang teman tidak lagi sempat memikirkan temannya yang lain. Semuanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya saat hidup di dunia ini. Sahabat Islam, nah, setelah kita mengikuti pengadilan Qadi Rabbul Jalil, pengadilan akhirat, manusia pada saat itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok manusia masuk ke dalam surga dan segolongannya lagi masuk ke dalam neraka. Surga selalu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan kata-kata jannah, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang mana disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang soleh, yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam kenikmatan, keindahan, kesejukan yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terasa oleh hati manusia. Ini semua dijelaskan oleh Allah dalam sebuah hadis qudsi. A'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan buat hambaku yang soleh kenikmatan yang tinggi di surga yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terasa oleh hati manusia. Jadi kalau Allah bercerita dalam Al-Quran tentang sungai, mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalam surga, jangan pernah samakan sungai-sungai yang ada di dunia ini. Kalau Allah dalam Al-Quran bercerita tentang pepohonan dan segala buah-buahannya yang ada di dalam surga, jangan pernah samakan pepohonan ataupun buah-buahan yang ada di dunia ini. Kalau Allah bercerita dalam Al-Quran tentang istana, keindahan, kemewahan, kemegahan yang ada di dalam surga, jangan pernah samakan istana-istana yang ada di dunia ini. Tidak pernah sama. Belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbesit di hati manusia. Sahabat Islam yang dimuliakan oleh Allah, inilah kenikmatan yang paling tinggi, yang kekal, ya, yang tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Adapun kebahagiaan yang ada di dunia ini adalah kebahagiaan semu, kebahagiaan fata morgana. Dia akan bertukar, berganti oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Sahabat Islam, jadi prestasi akhirat hanya bisa diraih dengan prestasi ibadah, rahmat Allah, dan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Islam, syafaat Rasulullah sangat sekali kita harapkan. Ya. Jadi, sahabat Islam, jadi kalau kita mau membeli surga dengan amal kebaikan kita, amal perbuatan kita, rasa-rasanya nggak mungkin. Kenapa? Bagaimana sholat kita, kita tahu. Bagaimana kualitas ibadah kita, kita tahu. Bagaimana kualitas puasa kita, kita tahu. Bagaimana kualitas tahajud kita, kita tahu. Kalau kita membeli surga dengan amal kebaikan kita, rasa-rasanya nggak mungkin. Kenapa? Kita hidup taruhlah sekitar 60 sampai 70 tahun.
Sudah berapa banyak amal ibadah yang sudah kita perbuat? Setelah berapa banyak dosa-dosa yang sudah kita kerjakan sepanjang umur kita? Rasa-rasanya nggak mungkin kita bisa membayar surga dengan amal kebaikan kita. Ya, tanpa rahmat Allah dan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rasa-rasanya nggak mungkin kita mendapatkan surga. Nabi Adam dosanya cuma satu, karena memetik buah kuldi, ketendang dari surga. Kita yang setiap hari bikin dosa, buat dosa, pengen masuk ke dalam surga dengan mudah. Rasa-rasanya nggak mungkin. Kalau dengan amal kita tanpa daripada rahmat Allah dan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Islam, dalam sebuah bukunya, Ibnu Sina, seorang ahli fuqaha, ahli fikih dan tasawuf, Ibnu Sina membagi ibadah itu menjadi 3 kelompok besar. Jadi ada 3 motivasi manusia itu melakukan perbuatan ibadah. Yang pertama, ada orang yang melakukan ibadah itu karena ambisi masuk ke dalam surga. Kalau ada orang yang beribadah semacam ini, dia seperti pedagang. Dia selalu hitung-hitungan untung dan rugi. Orang seperti ini biasanya terjangkit penyakit sum'ah, ujub, riya, dan takabur. Ibadahnya selalu ingin dipuji. Yang kedua, ada orang yang melakukan ibadah itu karena takut masuk ke dalam api neraka. Kalau ada orang yang beribadah semacam ini, dia seperti budak dan tuannya. Dia selalu dihantui oleh rasa ketakutan-ketakutan. Dia terjebak dalam sebuah rutinitas ibadah, yang penting gugur sebuah kewajiban. Capek dia ibadah. Nah, yang ketiga, ada orang yang melakukan ibadah itu. Dia tidak takut masuk ke dalam api neraka. Dan dia pun tidak ambisi masuk ke dalam surga. Dia sholatnya, rukuknya, sujudnya, tahajudnya, puasanya, hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya dengan cinta, rukuknya dengan cinta, sujudnya dengan cinta, tahajudnya dengan cinta, cinta kepada Allah, hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Islam, keridhaan Allah sangat kita harapkan. Tanpa daripada ridha Allah, sia-sialah amal kebaikan kita. Sahabat Islam, nanti lain kali insya Allah kita sambung kembali. Moga-moga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.